Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022. Renungan didasarkan dari Injil Markus, pasal ke-11, ayat 20 sampai dengan 26. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur akan setiap rahmat berkat kasih keselamatan yang Kau nyatakan senantiasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami menemukan kesegaran, menemukan pengharapan yang kuat di dalam-Mu, ya Tuhan Yesus. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya menjadi jawaban untuk kami untuk terus maju melangkah. Bahwasanya kasih, penyertaan, dan kuasa-Mu Tuhan menopang dan menyertai kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami ya Tuhan Yesus melalui pengampunan-Mu. Di dalam-Mu Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Injil Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan 26. Demikian sabda Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah. Dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini 5 Oktober 2022 adalah Ojo Kesuwen. Senin kemarin saya diminta oleh pengurus LPM Marga Nugraha untuk memimpin ibadah pembukaan pelayanan kembali LPM Marga Nugraha GKJ Sarimulyo. Saya bersyukur setelah masa pandemi, sekarang masih, kemudian bergerak kembali pelayanan dan partisipasi kita bersama untuk melayani masyarakat khususnya dalam soal kesehatan. Bersyukur pula ada beberapa jemaat dan jejaring yang mendukung pelayanan tersebut. Ada pelayanan gigi, medis atau kesehatan, terus kemudian ada akupressure dan pelayanan lainnya. Setelah saya memimpin ibadah tadi, saya langsung mencicipi. Jadi pasien yang pertama untuk pijat. Saya tahu ketika saya mau pijat, mesti
kebayang bahwa saya akan sakit. Tetapi itu harus ditempuh daripada kaki saya yang sebelah kanan sakit terus. Gara-gara ngeslah sepeda motor secara manual. Drung. Waduh, ada bagian otot yang mungkin ketarik. Akhirnya saya pijet dengan Bapak Lasio. Dan ketika dipijat memang wow, luar biasa. Sampai kemudian saya berteriak, waduh, larane nglewihi loro ati. Tetapi kemudian saya sembuh, puji Tuhan. Apa yang saya alami ini menggambarkan, menjelaskan pula bahwa yang pertama sebelum saya pijet dengan Pak Lasio, tentu saya punya pengalaman dulu dengan Pak Lasio. Apa itu? Sebelumnya kaki sebelah kiri saya juga mengalami hal yang sama. Gara-gara ngangkat gas LPG 12 kg. Waduh, sama kasusnya. Dan kemudian belum sembuh, saya pergi ke Madura. Dan di Madura saya diboncengkan oleh kawan naik sepeda motor Beat yang kecil. Waduh, tambah ketarik. Puji Tuhan kembali yang sebelah kiri dipijat sembuh. Jadi saya punya pengalaman kepada Pak Lasio. Dan pengalaman itulah yang kemudian membuat saya percaya kepada Pak Lasio untuk kemudian memijat kembali bagian kanan saya yang sakit. Hasilnya apa? Menjadi baik. Puji Tuhan. Teks yang kita renungkan menggambarkan, menjelaskan pula bagaimana Tuhan juga mengajak seluruh murid. Untuk apa? Pertama, bahwa mereka punya pengalaman. Pengalaman akan apa? Kita sebutkan secara khusus, kita baca kembali di ayat 21. Ketika Petrus mengatakan kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Memang jika kita membaca ayat 12-14, Tuhan mengutuk pohon ara. Kata kau kutuk dan pohon itu menjadi kering menunjukkan apa? Bahwa kuasa itu terjadi. Petrus dan murid yang lain tahu bahwa apa yang dikatakan Tuhan nyata dalam kuasanya. Inilah pengalaman yang dimiliki oleh para murid, khususnya Petrus. Tetapi bukan itu saja yang hendak Tuhan nyatakan kepada Petrus dan murid yang lain. Kita membaca secara khusus di ayat yang ke-22. Ditegaskan, percayalah kepada Allah. Bukan hanya sekedar memiliki pengalaman. Seperti tadi saya dipijat Pak Lasio sebelah kiri, kaki sebelah kiri. Pengalaman oke sembuh. Tetapi bagaimana sebelah kanan? Saya harus percaya. Bukan semata-mata pada sensasi, pada soal memori, tapi lebih daripada itu, memampukan kita untuk percaya. Itulah yang dipanggil Tuhan kepada para murid. Percaya, bukan fenomenanya, bukan peristiwanya, tetapi pada kuasa yang bekerja. Siapa yang menyebabkan itu semua? Yaitu Tuhan. Maka inilah yang menjadi pesan pertama bagi kita bersama. Ojo kesuwen tema hari ini. Kita sudah punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang nyata dalam segala peristiwa. Sekalipun dimungkinkan hari ini kita masih banyak persoalan yang kita tanggung. Tetapi Tuhan meneguhkan kita. Percayalah, mari kita hidupi percaya itu. Ojo kesuwen, jangan terlalu lama untuk membiarkan diri kita ditindas dengan berbagai hal yang membuat kita pusing 7 keliling. Membuat kita menangis. Tapi datanglah kepada Tuhan. Percaya bahwa Ia yang menyelamatkan, maka Ia pula yang menyatakan jawaban atas setiap pergumulan kehidupan kita. Selanjutnya, kita perhatikan ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, Tuhan meneguhkan kembali
Hai Petrus dan murid-murid, jika engkau memiliki pengalaman dan engkau menjadi percaya dengan totalitas hidupmu, maka kepercayaanmu itulah yang memampukan kamu untuk bisa melakukan yang besar dalam segala hal. Melakukan apa? Disebutkan memindahkan. Berarti apa? Kuasa itu bekerja jika kita percaya. Jika para murid juga percaya, maka inilah menjadi pesan kedua bagi kita bersama. Dengan kita terus percaya kepada Tuhan, apapun yang sedang kita alami, yakinlah bahwa kita akan melampaui, melewati, bahkan memindahkan semua hal yang paling berat yang kita hadapi. Aja kesuwen, jangan ditunda. Dengan semangat, dengan optimis. Karena Tuhan kita optimis, maka segera lakukan. Untuk apa? Kita meminta. Dan kita tidak boleh tinggal diam. Nyatakanlah keyakinan kita, keimanan kita, dengan segala tindakan yang kita lakukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan berdiam diri. Jangan bersembunyi. Jangan berdalih ini dan itu. Menyalahkan yang lain dan sebagainya. Fokuslah pada Tuhan. Mintalah. Maka secara khusus. Ayat 23. Asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Kita minta, kita lakukan, maka itu akan terjadi. Bukankah tadi persis seperti saya katakan? Saya percaya, sudahlah, Pak Lasio juga dipakai Tuhan. Kaki saya pasti akan sembuh. Lah ini sudah sembuh. Enak. Bapak Ibu Saudara semuanya, kaki saya sudah normal. Apa yang kita minta, itu akan kita terima. Maka itulah yang harus kita pegang. Bahwa jika kita percaya dan melakukan dalam tindakan iman kita akan mendapat apa yang kita harapkan. Sebagai penutup, tema Ojo Kesuwen, kita perhatikan secara khusus ayat 24, 25, dan 26. Apa itu? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bahwa kita harus tadi lakukan dulu, sekalipun berat yang di belakang kita atau berat yang sedang menimpa kita. Lakukan dulu, terus-menerus saja berdoa, meminta. Selaras pula dengan tindakan iman kita seperti apa? Ya hidup kita tidak boleh ya-yaan skarpe dewe. Harus menjaga ketaatan, kesetiaan, kekudusan, kesalehan, menjaga sikap hidup yang baik. Itulah doa, bukan sekedar kata-kata. Tapi tubuh jiwa roh kita memang terbangun. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Nya dalam kehidupan kita. Gak mungkin dong kita hidupnya tadi saya mengatakan ya-yaan skarpe dewe. Sambar ini, sambar itu, melakukan yang jahat. Bagaimana doa kita bisa sampai? Maka bangunlah kehidupan yang bergantung pada Tuhan yang ditunjukkan dalam sikap hidup yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Maka doa kita bukan hanya sekedar kata-kata, tapi doa di mana kita secara total meminta dan mohon kepada Tuhan. Maka itulah yang terjadi. Apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, Tuhan penuhkan dalam hidup kita. Bahkan disebutkan, jika kita sedang merasa ada relasi yang tidak baik dengan yang lainnya, entah dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan anak-anak, saudara, sahabat atau siapapun itu di sekitar kita, selesaikan dulu. Jangan sampai yang mengganjal di hati kita menjadi sandungan. Bebaskan dulu dengan memberikan pengampunan, atau jika kita bersalah kita meminta maaf. Maka percayalah, Tuhan yang Maha Kasih mengampuni kita
Dan Tuhan yang maha benar pula memurnikan kita. Ojo kesuwen, ndang lakukan, segera lakukan dalam tindakan iman yang benar. Percayalah, Tuhan menjawab dari setiap seruan doa kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kasih, kemurahan, berkat, dan pertolongan-Mu. Kami dimampukan untuk percaya dan melakukan dalam kehidupan kami. Ojo kesuwen, biarlah kami melakukannya dengan segera tanpa menunda, termasuk hidup pertobatan kami. Kami ucap syukur Tuhan, bahwa ketika kami tidak menunda semuanya, dan kami melakukannya, maka apa yang kami harapkan Engkau penuhkan dengan sukacita dan kuasa yang dari-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kuasa-Mu bekerja, maka kami percaya Engkau menolong Tuhan kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Cahyo Muntari, Bapak Wilson Siagian, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Prayitno Hadi, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwardi Rahayu, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami yakin kuasa-Mu memberkati, kuasa-Mu menolong, demikian juga Engkau Tuhan memberkati seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketenangan, penghiburan, dan damai sejahtera yang dari-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan kami masing-masing, kami yakin Engkau menolong, kami yakin sukacita-Mu berlimpah, dan berkat-Mu hadir atas kami. Engkau yang mengetahui dari setiap apapun Tuhan yang kami rindukan dan harapkan, termasuk dalam kehidupan anak-anak dan cucu kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir atas kehidupan anak-anak dan cucu kami. Kami juga percaya Tuhan Engkau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kasih-Mu memberi damai, Kasih-Mu memberikan ketentraman, dan berkat-Mu Tuhan menyatukan kami menjadi tubuh-Mu Tuhan. Berkatilah kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Tuhan Engkau terus memampukan kami memiliki nasionalisme untuk mewujud dalam persatuan bersama dengan yang lain. Tolonglah kami Tuhan untuk menjaga NKRI ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kuasa-Mu dinyatakan atas bangsa dan negara kami. Kami berduka ada korban supporter sepak bola yang ada di Malang. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Dan biarlah dalam peristiwa ini, PSSI dan pemerintah menata kembali pola dalam persepak bolaan di Indonesia. Biarlah ini menjadi kesadaran bersama, terlebih agar sepak bola ini bukan menjadi pemecah, tapi justru menjadi pemersatu. Berkati juga Tuhan, secara khusus dalam perdamaian dunia. Kami rindu Tuhan, pemulihan terjadi di dunia ini Tuhan. Kami tidak ingin terjadi resesi ekonomi yang semakin buat sulit dan gelap seluruh negara termasuk bangsa kami. Untuk itu Tuhan, redakanlah perang antara Rusia dan Ukraina. Segera Tuhan, kami pinta dan kami percaya. Kami percaya Tuhan. Maka inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.